Baiklah, selamat siang semuanya. Kita melanjutkan kuliah yang kemarin. Kemarin sudah sampai ini ya, metode Newton ya. Kemudian ada tugas ini min x3 plus 7x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Dan di sini ada pertanyaan, ada 3 akar. Nah, ini diselesaikan dengan cara Newton. Kemarin tugas ada beberapa pertanyaan, itu kok jawabannya berbeda-beda tetapi konstan. Baiklah, kita bahas ya untuk soal ini. Ya, ini ada pertanyaan, ada 3 akar. Ya tentunya ada ya. Nah, karena ini X pangkat 3, berarti kemungkinan besar itu jawabannya ada 3. Ya, oke, kita bahas. Kita pakai Excel. Nah ini ya. Fx sama dengan minus X pangkat 3 plus 7x kuadrat min X min 3. Ini sama dengan 0. Akar-akarnya itu berapa? Tadi saya katakan ada 3 akar. Kemungkinannya ada 3 yang berbeda. Nah, kita menggunakan metode Newton, yaitu dengan persamaan Xi plus 1 sama dengan Xi minus F Xi dibagi F aksen Xi. Nah, untuk Fx-nya ini, kemudian kita harus cari turunannya atau F aksen. Turunannya yaitu min 3x kuadrat plus 14x min 1. Jadi ini Fx, ini F aksen X. Nah, kemudian baru kita bisa menyelesaikan dengan ini, dengan metode Newton. Kita pakai aja Excel ya ini. Nah, kita tebak di sini. Jadi nanti Xi plus 1 sama dengan Xi min. Ini efeknya. Kemudian dibagi ini F aksen X. Kita langsung saja ke Excel-nya ya, kebersamanya. Kita tebak aja 10 misalnya. 10, kemudian kita masukkan. Jadi X-nya itu ini, ya, saya catat ini I5 ya, kolom I5. Kemudian min ini, min X pangkat 3 plus 7X kuadrat min X min 3, berarti sini. Ini X. Nah ini, ya, X dikurangi min X pangkat 3 plus 7X kuadrat min X min 3. Ini adalah Fx-nya. Kemudian dibagi dengan F aksen X turunannya. Turunannya nanti min 3x kuadrat, min 3x kuadrat, plus 14x, 14x min 1. Nah, ya. Ya. Ketemunya ini, 8. Nah, kemudian 8,05 sekian ini kita masukkan lagi. Ini, masukkan ke sini. Tinggal dikirit ini aja ya. Nah, ini. Ketemunya ini. Udah? Kalau udah, kita langsung aja ini dua-duanya kita kirit. Akan ketemu ini. Jadi jawabannya 6,7875 untuk tebakan 10. Kemudian bisa kita tebak lagi, misalnya tebakannya 2. Dengan cara sama ya, tinggal ini tadi di copy, taruh sini, kemudian ini ganti 2. Jadi kan 10 seperti ini. Nah ya, 10 kita ganti aja tebakannya 2. Nah ditebak 2 hasilnya berbeda, tapi juga konstan ini. Nah kemudian kita coba lagi, tebakannya sekarang minus. Karena kemarin memang tebakannya bebas ya, terserah. Tidak ada batasan. Kita tebak minus 2. Ya, minus 2, jawabannya minus 0,56. Nah, di sini ada 3 jawaban yang berbeda tetapi semuanya konstan. Ya. Anda bisa mencoba lagi. Nah, tebakan-tebakan berikutnya pasti tidak lepas dari 3 angka ini. 6,78, 0,77 sekian, dan minus 0,56. Nah, jadi memang jawabannya ada 3 sesuai dengan soalnya tadi, pangkat 3 berarti ada 3. Kemungkinannya memang ada 3. Ini jawabannya. Jadi kalau menjawab ini benar, menjawab hasilnya ini benar, semuanya benar. Yang lebih benar lagi kalau mencoba ketiga-tiganya ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita coba berapapun angkanya, pasti akan ketemunya ya tidak lepas dari 3 angka ini. Nah, artinya apa? Ini kalau kita gambar,
Itu kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, jadi fungsi soal ini tadi, kalau kita gambar dalam grafik, sumbu XY itu akan menghasilkan kurva seperti ini, yang mana angka-angka di X sama dengan 0 ini adalah angka ini. Ini min 6,78 kan di sini. Ya, kemudian min 0,779 sekian itu ada di sini. Kemudian minus min 0,56 itu ada di sini. Nah, jadi memang 3 akar berbeda. Nah, bisa jadi ada persamaan fungsi X yang hanya 2, pangkat 3 tapi 2 jawabannya. Nah, berarti yang satu bisa kembar. Atau kuadrat, ya pangkat 2 tetapi jawabannya cuma 1. Nah, berarti dia memang kembar. Akarnya kembar. Nah, seperti itu ada di model matematika yang lain. Ya, jadi kalau kita gambar, sekali lagi, gambarnya modelnya seperti ini, dan memang dia ada 3 titik yang memotong sumbu X sama dengan 0. Titik-titik ini tadi. Oke ya, gitu ya, saya kira jelas ya. Kemudian kita lanjutkan kuliah berikutnya, yaitu mengenai metode untuk sistem persamaan nonlinear, yaitu yang ketiga, metode successive substitution. Bentuknya adalah fx sama dengan 0. Itu harus diubah dalam bentuk x sama dengan fungsi gx. Jadi yang semula fx diubah menjadi gx. Kemudian x1 digunakan untuk tebakan awal. Kemudian yang gx1 digunakan untuk menentukan x2. Nah, setelah didapat, gx2 digunakan untuk menentukan x3. Dan seterusnya. Sehingga nanti akan menjadi xi plus 1 sama dengan g kali xi. Ya. Xi plus 1 sama dengan gxi. Contoh tentukan akar persamaan berikut. X4 min eksponen x plus 1 sama dengan 0. Kita susun kembali ini tadi. Ya, ini kita susun kembali. Itu akan menjadi ini. Ya, jadi diubah menjadi gx. Yang fx ini diubah menjadi gx. Ini bisa menjadi ini. X sama dengan eksponen x min 1 pangkat seperempat. Jadi ini x pangkat 4 digeser ke kiri. Atau ini digeser ke kanan. Ya, sehingga ini menjadi x pangkat 4 sama dengan eksponen x min 1. Sehingga x-nya saja itu eksponen x min 1 pangkat seperempat. Nah, ini. Nah, kemudian gunakan tebakan awalnya misalnya 1. Nah, 1 masukkan di sini. Ini. 1 min 1 pangkat seperempat. Terhitung 1,145. Setelah itu ini gunakan untuk menghitung X2. Taruh di sini, di pangkatnya sini tadi. Ketemu 1,2098. 1,2098 untuk menghitung X3. Taruh di sini, nanti akan ketemu ini. Sampai kapan? Sampai konstan. Ya, jadi konstan itu di angka 1,2611. Itu jadi tinggal mengubah aja bentuknya ini menjadi bentuk GX. Ya, itu. Kemudian yang keempat, metode sekant. Nah, ada fungsi-fungsi tertentu yang turunannya mungkin sangat sukar untuk dievaluasi, sehingga dapat didekati dengan beda hingga terbagi. Itu dengan menggunakan ini. F aksen X sama dengan Fxi min Fxi min 1 dibagi Xi min Xi min 1. Nah, pendekatan ini disubstitusikan ke persamaan Newton akan menjadi Fxi plus 1 sama dengan Xi min Fxi kali Xi min 1 dibagi Fxi min Fxi min 1. Nah, metode ini menggunakan dua starting point, yaitu X0 dan X1. Jadi ada dua tebakan awal. Misalkan contohnya ini, Fx sama dengan
X pangkat 3 min X min 4. Nah, penyelesaiannya adalah ya, menggunakan persamaan ini, sekan ini. Ini XI, terus XI, kemudian ini FXI itu ini soalnya ini, FXI. Ya, XI pangkat 3 min XI min 4. Dan ini XI min X min 1. Kemudian yang bawah sama, ini. Kemudian yang ini FXI min 1. Berarti XI min 1 pangkat 3 min XI min 1 min 4. Ini I-nya diganti menjadi I min 1. Nah, kemudian bisa kita gunakan tebakan awal misalnya 0 dan 2. Ya. Nah, 0 dan 2, sehingga di sini bisa kita hitung, menghitung X2, karena ini kan X0, ini X1. Berarti kita menghitung X2. X0 dan X1-nya sebagai tebakan awal. Sehingga bisa kita masuk menghitung di sini. Menghitung X2, berarti I-nya itu berarti 2. Ya. 2 ini diisi 2. Diisi 2 pangkat 3, min 2, min 4. Ya, kemudian ini I-nya 2, lah ini I min 1 berarti kan ini 0. Nah, min 0. Sama dengan ini persis. Dan ini, nah ini pakai yang 0 karena ini I min 1. I min 1-nya kan ini. 0. Jadi I min 1, ini X. Kemudian ini kita menghitung I plus 1. Ya, I sama dengan 0, ini I sama dengan 1, ini I plus 1. Berarti menghitung X2. Min 0, pangkat 3, min 0, min 4. Kita hitung isinya ini. Nah, untuk selanjutnya, menghitung X3. Menghitung X3, berarti ini I plus 1. I-nya berarti X2. I min 1-nya berarti 2. Ya, kita masukkan ke sini. Nanti akan ketemu ini X3. Dan seterusnya, sampai nanti ketemu ini. Nah, penjelasannya bisa kita pakai lagi. Nah, ini jadi. Ya, jadi ini tadi I min 1-nya. Tadi berapa tebakannya? 0, kemudian ini 2. Ya. Di sini I min 1-nya 0, I-nya 2, kita menghitung I plus 1, 1,3. Tadi ya. Nah, ini ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini masukkan aja rumus ini ke dalam Excel. XI min XI pangkat 3 min XI min 4. Dikalikan dengan XI, XI min 1. Dibagi XI pangkat 3 min XI min 4. Kemudian yang ini adalah XI min 3, XI min 1 pangkat 3, XI min 1 min XI min 4. Ya. Nah, kemudian akan sama 1,33. Kemudian untuk menghitung yang di sini, ini sebagai XI taruh di sini. Yang ini sebagai XI min 1. Tinggal dikirim. Nah, ketemu ya. Jadi di sini bisa kita masukkan seperti itu. Nah, jadi ini rumus metode sekan tadi. Dimasukkan di sini. Jadi seperti itu. Tebakan awalnya tadi sesuai dengan di slide 0 dan 2. Temunya ini, menghitung ini, kemudian menghitung ini sudah tidak dipakai ini dan ini, hitungnya ini. Nah, kemudian untuk menghitung yang di sini, gunakan ini di sini. Itu seterusnya sampai nanti konstan. Itu di 1,796. Jadi tadi sama, ini 1,33, 1,33, bahkan hasil selanjutnya 1,731, ya 1,731, kemudian berikutnya 1,820, 1,795, 1,796, 96, sudah konstan. Berarti jawabannya ini. Jadi itu dengan menggunakan metode sekan. Ini juga bisa ya untuk
untuk successive substitution tadi dengan Excel juga bisa. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan session minggu depan berikutnya. Selamat siang.